untuk apa? Untuk nutrisi dan untuk energi. Tapi kebutuhan badan kita itu kecil. Tapi kita pasti makannya lebih banyak. Nah, tapi badan kita punya kecerdasan sendiri. Ini karena kesempurnaan Tuhan. Dia bilang katanya nggak apa-apa. Manusia pasti sering makan karbonya banyak. Ya udah kita siapin gudang gula di badan kita. Nah, gudang gula itu ada di liver, ada di otot. Sama kalau sampai liver sama otot terbatas, akhirnya baru dibuang ke lemak. Nah, jadi 3 gudang gula itu ada di sana. Nah, cuma kalau bisa 2 gudang pertama yang bisa men-tackle itu udah selesai ceritanya, harapannya. Nah, liver terbatas, hanya cuma 100 gram. Otot sebenarnya agak sedikit lebih besar, 400 gram. Nah, cuma masalahnya nggak semua orang senang latihan beban gitu. Sehingga jadi ototnya kecil. Dan nggak pernah dilatih, sehingga akhirnya terpaksa ketidakmampuan gudang untuk menampung gula yang terlalu banyak, akhirnya ya udah di toko sebelah di sana pasti diterima, makanya jadi lemak. Makanya terjadi yang disebut namanya de novo lipogenesis, proses pembentukan lemak baru gara-gara karbo, bukan karbonya mengandung lemak. Jadi nasi jahat ya karena dia berlemak. Nasi nggak jahat, nggak kenapa-napa. Nasi mah biasa aja, kalau dimakan juga ya nggak apa-apa, orang buat tenaga. Cuma masalah, dan dulu di tahun 80-an kita masukin ibaratnya semua orang juga makan nasinya banyak. Di Cina zaman dulu orang makan nasinya banyak. Di kampung-kampung segini makan nasi. Makan nasinya banyak dan nggak apa-apa. Karena pada saat itu memang badannya membutuhkan sebanyak itu. Nah, sekarang kan lain ceritanya situasinya. Nah, jadi karena dia kebanyakan, akhirnya makanya disimpan di dalam sel lemak. Itu cerita belum selesai di sana, karena cerita itu cuma bilang bahwa kamu gemuk tapi kamu nggak sakit. Karena ketika ditaruh di dalam lemak, lemaknya itu didesain memang untuk menerima kelebihan karbo. Itu disebut namanya subcutaneous fat, lemak di bawah kulit. Nah, cuma problemnya kitanya kan, nggak apa-apa lah, cuma glember-glember dikit lah di ini, pipi tembem, ini apa, dari dulu six pack menjadi gitu, family pack. Nah, tapi karena kita hobi terus makan terus, nah yang jadi problemnya adalah ini persis mirip yang disebut dengan namanya fenomena gunung es. Permasalahannya bukan permasalahan gula, tapi permasalahan insulin. Nah, jadi karena kita makan terus menerus, akhirnya produksi insulin itu semakin tinggi sebagai si Grab dan Gojek yang mengambil kelebihan gula itu. Nah, terjadi namanya hyperinsulinemia. Nah, kelebihan gula darah itu yang terlalu tinggi, akhirnya otomatis setelah bertahun-tahun sel di dalam tubuh kita bilang, nih kok saya nggak pernah dapat istirahat, dikasih ibarat ruangan nggak pernah, kapan saya kosongnya, baru sebentar dikasih makan lagi, dikasih makan lagi. Hanya cuma dikosongin bentar, hanya pada saat tidur aja tuh, 6 jam itu kita tidur. Pagi kan udah kasih lagi makan lagi, kasih makan lagi. Dari jam 7 udah ada makan, coffee break jam 10, jam 12 makan lagi, coffee break jam 3, jam 5 ngopi-ngopi sama teman-teman sore-sore, jam 8 makan lagi, bahkan jam 10 pun kita makan. Jadi nggak ada istirahatnya. Nah,